Halo guys, pengen gue Mike. Kali ini gue pengen bahas laptop yang super aman tapi performance-nya gak kalah kenceng. Ini dia, HP EliteBook 845. Sebelum kita bahas desainnya, mungkin kita bahas dulu target market dari laptopnya ini. Ini adalah laptop HP seri high-end yang ditujukan ke bisnis ya. Jadi secara keamanan dan desain ya udah pasti ditujukan buat bisnis. Ini mengapa mereka menawarkan fitur yang super aman dan juga desainnya yang kalian bisa lihat di sini. Desainnya yang mengusung konsep mewah dan clean. Jadi kalian bisa lihat di situ cuma ada satu logo HP yang bukan pakai tulisan HP. Ini menunjukkan ini adalah kelas premiumnya gitu. Laptop ini memiliki dimensi 31,56 x 22,4 dengan ketebalan 1,92 cm. Yang dimana ini kalau dibandingin sama performance-nya nih ya, laptop ini tuh cukup tipis ya, karena dia membawakan prosesor yang cukup gahar tapi masih punya ketebalan yang cukup tipis nih. Di bagian portnya sih nggak lengkap ya, cuma ada dua USB Type-C dengan 40 GB per second yang sudah support USB Power Delivery, DisplayPort 1.4. Terus ada dua Super Speed USB Type-A yang udah support 5 Gbps yang bisa satu charging. Terus ada satu stereo headphone atau mikrofon combo jack dan satu HDMI 2.0. Ya, ini udah 2.0, bukan 1.4 ya. Jadi beda secara speednya. Speednya ini pasti jauh lebih kenceng dan bisa support mungkin sampai kualitas 4K. Kita lanjut ke sisi layarnya. Laptop ini menggunakan layar berukuran 14 inci dengan resolusi 1920 x 1200 WUXGA yang artinya 16:10 dengan panel IPS yang sudah anti glare dengan maksimal brightness di 1000 nits dan memiliki color gamut di 100% sRGB yang dimana untuk kalian content creator atau video editor atau apalagi 3D atau apa yang pakai Photoshop semuanya, graphic designer, itu udah gak ada masalah sih. Jadi dari warna tuh udah gak ada komplain lagi harusnya. Nah, kita lanjut ke bagian keyboardnya ya. Nah, ini yang gue cari keyboardnya. Gue bisa ngetik dengan lebih cepat ketimbang gue pakai keyboard yang pernah gue review sebelumnya. Entah kenapa feeling tactile-nya tuh lebih kena ketimbang yang gue pernah review sebelumnya dengan laptop HP yang sebelumnya lah ya. Kita bandinginnya. Dia tetap sama, dia pakai konsep desain seperti MacBook, tapi travel distance-nya tuh nggak terlalu rendah gitu loh, yang udah ngena ke papannya. Jadi ini masih kerasa tactile-nya. Kita lanjut ke main point di mana yang gue bilang adalah laptop ini super aman ya. Dimulai dari webcamnya, laptop ini tuh punya penutup di bagian webcamnya. Mungkin ini terdengar wajar ya. Nah, yang uniknya tuh webcamnya juga bisa dipakai buat face recognition. Jadi kalian bisa buka lock screen-nya lewat webcamnya. Selain itu, mereka juga punya fingerprint yang bisa kalian gunakan buat buka lock screen-nya. Apakah udah cukup? Tentu belum. Kalau kalian pencet Fn plus F2, dia bakal ngurangin view angle dari layar di laptop ini. Jadi untuk orang yang sebelah kiri atau sebelah kanan kalian tuh nggak bisa ngintip apa yang lagi kalian kerjain. Secara default juga layar dari laptop ini tuh view angle-nya nggak gede-gede banget. Apalagi kalian nyalain fitur ini, ya makin parah ya, makin nggak bisa dilihat sama orang kiri kanan kalian lah. Gimana? Masih belum cukup? Tenang, dari sisi software juga masih ada nih. HP itu nyematkan namanya HP Wolfpack yang dimana itu adalah antivirus bawaan mereka yang bener-bener super aman. Mulai dari wifi-nya, mereka bisa ngedetect pada saat kalian connect wifi apakah wifi tersebut mengirimkan malware ke laptop kalian atau enggak. Terus dari sisi browser, mereka juga tiba-tiba bakal masukin add-on-nya secara otomatis yang bakal ngecek apakah browser kalian sedang ada aktivitas yang mengirimkan malware atau enggak. Jadi mereka bakal ngedetect. Terus nggak cuma itu, di sisi bagian mouse-nya ini, tracking mouse-nya, itu juga didetect sama mereka pada saat kalian ngeklik atau ngegeser kemana-mana ya. Dia bakal ngebaca adakah kalian sedang melakukan aktivitas yang mengundang malware itu masuk atau enggak. Dan terakhir yang paling umum ya, dari sisi aplikasi, jadi ketika kalian buka aplikasi, dia bakal ngedetect apakah aplikasi tersebut mengandung malware atau enggak ya kan. Itu sudah umum lah ya yang kalau itu. Gimana menurut kalian? Ini udah gila gak sih? Menurut gue sih ini udah cukup gila dari sisi antivirusnya. Bener-bener super aman lah ya. Gak dikasih celah sedikit pun dimana kalian bisa mengakses malware-malware di luar sana tuh. Nah, kita lanjut ke webcamnya. Kualitas video dari webcam atau kamera dari webcamnya. Webcamnya ini punya kualitas yang menurut gua udah cukup jernih. Gak perlu kalian bawakan lagi eksternal webcam. Karena menurut gua bener-bener minim noise di kamera webcam ini. Yang padahal setiap gua review laptop, ya gua gak banyak expect banyak dengan webcam di laptop. Tapi yang kali ini ya, ini luar ekspektasi gua. Bener-bener cakep dah. Kita lanjut ke bagian performance nih. Sekencang apa yang gue bilang tadi ya kan? Laptop ini tuh pakai Ryzen 9 Pro
6950HS yang kita tes dengan Cinebench R23. Di multicore-nya itu punya skor 11.484 poin dan single core-nya di 1.503 poin. Terus untuk 3D-nya kita tes dengan BMW di Blender. Render di CPU-nya hanya perlu 3 menit 46 detik dan GPU-nya di 8 menit 9 detik. Terus kita tes juga di aplikasi benchmark lain yaitu PC Mark 10 dengan skenario Modern Office dan skornya itu berada di 6500 yang menurut gua ini overall untuk CPU dan GPU-nya sih di atas kertas udah sangat-sangat mumpuni ya. Kalian mau kerja 3D, kalian mau kerja jadi graphic designer, jadi video editor udah aman lah. Semua bisa proses dengan cepat. Terus soal kita ngegame nih. Nah, gue ngetes dengan 3 game, yaitu ada CSGO, Valorant, dan juga Dota 2 seperti biasa. Di Valorant, itu tuh bisa kasih average FPS di 110 sampai 144 FPS. Terus untuk CSGO-nya, dia bisa hasilkan 200-an FPS tuh untuk average-nya. Terus untuk Dota 2 ini yang cukup unik nih. Dia bisa hasilkan FPS di 95 sampai 100 FPS dan semua game kita tes dengan kualitas paling rendahnya, low-nya lah ya, agar memaksimalkan performance dari si CPU atau laptop ini. Kita lanjut ke storage-nya nih. Storage-nya tuh pakai 1 TB NVMe dengan speed read-nya tuh 6722 MB per second dan write-nya di 4933 MB per second, yang dimana speed dan write ini udah cukup kenceng dan storage-nya yang cukup lega. Gua sih seneng banget karena kalau dia ngasih 500 GB ini bener-bener keterlaluan. Kalau kalian tahu harganya bener-bener keterlaluan aja, dan ini 1 TB yang menurut gue ini udah cukup masuk akal dan ya udah enak lah, cukup lega untuk pakai download game ataupun install aplikasi software lainnya. Lanjut ke bagian baterainya. Laptop ini tuh bisa tahan selama 8 jam 41 menit yang menurut gua ini sih udah cukup lama. Kalau kalian bandingkan sama laptop-laptop yang sebelumnya yang bisa belasan jam, ingat ini adalah Ryzen 9 Pro dengan kode HS ya, bukan U. U itu pasti dia ultra power, jadi dia akan mengutamakan dayanya, efisiensi dayanya. Dia bakal ngurangin dayanya, tapi di sini dia ini bakal memaksimalkan performance-nya. Jadi ini wajar banget dan udah cukup lama lah, 8 jam cuy. Overall, menurut gua laptop ini tuh udah bisa menuhin segala bidang dari content creation, video editing, graphic designer, semua bisa di sini. Terus kita lanjut ke harganya. Harganya ini dibanderol di 41.030.000. Iya, mungkin terdengar pricey, tapi ingat ini tujuannya adalah bisnis. Dan kalian tau lah, kalau bisnismen di luar sana tentunya laptopnya mahal untuk ngejaga datanya dong. Mungkin data-datanya tuh bisa bernilai lebih dari harga laptop ini. Ya, jadi mending jaga data lah ketimbang hanya harga 40 jutaan gak sih? Iya gak? Logikanya sih seperti itu menurut gua. Dan HP juga menawarkan beberapa add-on untuk antivirusnya yang bisa kalian akses. Jadi ada berapa lah? Ada 4 kalau nggak salah. Itu semua mendukung lebih terjaga lagi data kalian. Mungkin segitu dulu untuk review gua kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau rasa channel ini bermanfaat. Kasih tahu gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas, dan mungkin segitu dulu. Gua Mike pamit undur diri. Bye bye.